tiba bersama kita. Guru Muhammad Zainal berikan doakan sendiri mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, selamat dunia dan akhirat. Ahlan wa sahlan. Pada jamaah kemudahan ibu dipersilakan untuk kembali. Mari kita simak tausiah apa yang disampaikan Sidin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya dan dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi. Dan lindungan selalu oleh Allah, dimudahkan dalam meneruskan risalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang hormati yang banggakan Sohbul Barnamij yang memiliki ini acara pada hari ini. Beriring doa mudah-mudahan beliau sekeluarga dikabulkan apa yang dihajatkan, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan hadirin hadirat yang posisinya membuat ulun terputar-putar. Ampun maaf guru-guru habaib kalau ulun pada demikian, bermaaf karena di posisinya putar sini, putar sini, putar sini. Ayo orang gila ya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpulan di tempat ini dalam rangka tabligh akbar sekaligus
kita mengenang akan haulnya Abah Guru, sekaligus kita mengenang haul daripada Al-Mukarram Keinda Muallim Syukur. Mudah-mudahan berkat daripada kita ma'auli sidin-sidin, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya yang banyak lawan kita berataan dan menyediakan kepada beliau yang dihaul surga yang paling tinggi yang tadinya dikumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah, hanya saja kita meninggalkan bulan Rajab, masuk kita kepada bulan Sya'ban. Pesan-pesan bulan Rajab itu masih melekat di hati kita. Apa di antara pesannya? Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina terus naik ke langit sampai masuk ke suatu sebutannya tempat lah. Memang Allah kada bertempat, paham di kita. Memang sebutannya suatu tempat yang kemudian Nabi bisa langsung bercakap-cakap dengan Tuhannya. Bahasa kesimpulannya itu adalah perjalanan spiritual seorang hamba. Bagus ini murah. Kurang baterai kan ya? Saya bisa larang ulut tahu ya, mereka murah-murah tahu di bulan ini jujur kan, ulut tahu ya, harga 1 juta oh, harga 13 juta ada, 6 juta ada, 2 juta ada juga. Konsen besar ini paling murah 2,5 juta, pasnya bisa lagi tergantung lah merek-mereknya kayak itu. Tahun ini bukan jualan make up ya. Allah. Perjalanan itu bahasa kesimpulannya perjalanan spiritual seorang hamba yang akan menikmati tenggelam di dalam lautan makrifat kepada Tuhannya. Dan ini merupakan tugas pokok kita berataan. Allah menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa fi menurut sebagian ulama tafsir ay liya'rifun. Aku jar Allah kada maulah jin, kada maulah manusia melainkan untuk mahamba, melainkan untuk mengenali aku, makrifat lawan aku. Ini tugas pokok yang wajib kita sadari masyarakat muslimin. Kita diciptakan oleh Allah ke alam ini bukan gasan apa-apa, tapi gasan maminandui sang pencipta. Itu tugas kita berdua. Makanya jadi PR kita semuanya. Jadi PR, jangan sampai kita meninggal dunia sebelum kita merasakan tenggelam di dalam lautan makrifat. Mudah diberi Tuhan. Rasulullah waktu umur 51 tahun 9 bulan mendapatkan yang luar biasa, sampai Nabi mendapat mata dengan mata memandang Allah secara langsung, telinga mendengar kalam Allah secara langsung. Wa ba'da Isra'il khurujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallam min ghairi kaifin wan hisar. Itu dijelaskan supaya kita ada ini. Kayak apa Nabi melihat Tuhan? Nabi melihat Tuhan min ghairi kaifin wan hisar. Karena kalau dikisahkan, nang menikmati itu cuma Nabi Muhammad. Nang merasakan kayak apa ingohnya, sebujur-bujurnya rasa itu cuma Nabi Muhammad. Kita cuma bisa mendengar, tapi kita berharap mudahan nang dirasa Nabi kita rasakan juga ini. Ini tugas pokok kita masyarakat muslimin. Jadi kita ada di muka bumi ini untuk meminandui sang pencipta, untuk makrifat kepada Allah. Nah cuma
Cuma nangarannya ma'rifat itu Nabi menyebut dalam hadis al-ilmu nurun yaqdhifuhullahu ala qalbi 'abdi man ahab. Itu Nabi menyebut dalam hadis. Ilmu, yang dimaksud ilmu maksudnya ai ma'rifat, yang dimaksud di situ ma'rifat. Ma'rifat itu kata Nabi sebuah cahaya yang Allah tembakkan, yang Allah lontarkan ke dalam hati seorang hamba yang sudah ia cintai. Qalbi abdi man ahab, hati hamba yang ia sudah mencintai. Hamba itu sudah dicintai Tuhan hanya kalau ma'rifat. Jadi pahamannya apa ya? Kada mungkin kita nih kawa merasakan ma'rifat mun kita belum dicintai Tuhan. Oh, berarti tugas kita apa? Supaya kita kalau menggapai ma'rifat, maka kita wajib menggapai cintanya Allah dulu. Supaya Allah tuh cinta lawan kita, itu yang kita harus gapai pertama. Gimana caranya aja? Gimana caranya supaya Allah cinta lawan kita? Satu-satunya cara yang paling cepat maulah Allah Ta'ala cinta, Allah sendiri memberikan kabarnya. Qul, kata Allah. Satu-satunya jalan yang paling cepat maulah Allah Ta'ala cinta lawan kita apa? Allah seorang badahkan pun katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kalian mencintai Allah, hendak mencintai Allah, jalan satu-satunya fattabi'uni, umpati aku ya Nabi Muhammad. Umpati Nabi Muhammad. Bila sudah fattabi'uni, jawaban daripada amar itu tadi, jawabul amarnya yuhibbukumullah, pasti mencintai akan kalian oleh Allah. Maka jalan paling cepat untuk mendapatkan cintanya Allah, maumpati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa meninggal Nabi Muhammad, tidak bisa. Orang hendak mendapati ma'rifat karena mungkin alangkahi Nabi Muhammad. Malangkahi Nabi Muhammad terlalu jauh. Agar guru sekumpul ajak sini berucap dalam ceramahnya, bila tak kisah maka itu pasti sini menyebut wa'tul buyut min abwabiha. Masukilah rumah jalan lawang, jangan naik ke rumah jalan lurungkang. Itu aja sini lima ya maling, karena naik jalan lurungkang. Orang kamu nawajar itu jalan lawang, nawajar lurungkang. Nah itu toh. Nah kayak itulah pintunya Allah Nabi kita Muhammad. Maka orang nah hendak bujur-bujur mendapatkan ma'rifat, pasti menghormati Nabi Muhammad. Apapun yang dicontohkan Nabi semampunya ini menghormati. Bohirnya dihormati, namanya hubungan batin dengan Nabi Muhammad, maka semakin terbuka pintu ma'rifat itu. Hati Pak paling penting hati. Banyak kita melihatlah wali-wali itu non bohirnya biasa-biasa aja, tapi hatinya terikat kuat dengan Nabi Muhammad. Ya adalah kelas-kelas wali itu yang apa namanya karam saurangan, bahasa istilah tuh menikmati saurangan, nyamannya ma'rifat. Sidin saurangan aja di kelas-kelas seperti wali majzub. Bukan wali majzub itu sidin rata-rata menikmati itu tuh saurangan, asyik saurangan, ada kebukaan orang nama ngaji juga nama aja sini kucing masih mending di kota baru adung ya lepas cara makan
tadung lah datang. Mah tadung lagi sah, umur je pak. Dia tadung nama ngaji ya. Cuma aja ulun luput tadungnya itu yang datang. Kurang ada datang tuh istilah. Pas ulun rehat santai hanya datang kayak itu. Padahal dulu cara pakai ulun kan kayak itu. Nah gini orang rehat banyak itu datang pada tumbur. Orang melihat. Nih, cuma Allah ya. Kucing biasa ya. Allah ya. Semakin kuat hubungan dengan Nabi Muhammad, maka makin ramai orang kita nih. Tapi ada yang ramai sorangan, kayak wali majuzub. Ramai sorangan nih bang. Hubungan sidin, makanya orang wali majuzub kan kada biasa mengajar, karena sidin ramai sorangan. Dan kelakuan wali-wali majuzub itu banyak bertentangan dengan syariat, banyak dohirnya. Tapi ini kata kawan disalahkan karena sidin seakan tinggal di lautan itu. Di wadah kami di jalur Sungai Barito itu, kalau dari rumah ulun kurang lebih 50 km menuju pelabuhan, cuma jadi jalan tolling, jalan batubara. Turun di pelabuhan, enak naik berspeed dia kurang lebih 20 menitan, sampailah ke daerah Mangkatim. Insya Allah Habib tahu benar kok, karena keluarga sidin, bukan sidin naknya Sayyidil Habib Salim bin Mahruz Bahajim, sahib Mangkatim. Itu orangnya jazab, asyik sorangan, kan bisa berhubungan orang. Sidin asyik dengan Nabi Muhammad, tapi asyiknya sorangan. Kadang-kadang kelakuan sidin menyalahi syariat. Kelakuan sidin tuh, pernah hari raya haji, hari Jumat, orang memayah-mayah daging di kampung tuh. Sekalinya sidin tuh suara ampihan lagi sidin, menyayati daging. Tokope dulu, sama sigitan bukan mau. Ngarannya Habib, dulu sama sigit langsung orang kampung. Habibnya pak sama sigit lah, guring. Habib Salimnya guring gitu ya, guring di rumah. Jadi orang kampungnya nama bahati riget masing-masing menyebati. Kayak itu aja menyuruh orang warak aja. Sidin aja ada sama sigit. Sekalinya apa nah ngaranya orang tinggal dalam Rasulullah. Orang kan ada berpikir macam-macam. Sekalinya bayar tuntung musim haji atau orang jauh bela. Nah kata Nabi ya, di mana aja rumah Habib Salim Mangkatim? Itu di rumahnya. Maaf ya, ulurnya sama Jumat tetap di Masjidil Haram. Jadi Habib Salim ada sembahyang di kampung, tapi sidin saban Jumat sembahyang di Makkah, di Masjidil Haram. Kalau lebih turuti itulah. Sidin ramai sorangan, pun sidin, aku guru sama juga. Aku di kampung dan biji bisa masih gitu. Aku di Ka'bah sembahyang. Ka'bah nang pengarahnya tuh butuh dukuk tuh aja nggak? Dipijit. Ka'bah nang dipijit tuh lain gitu. Akal seorang orang. Ada Allah nuruti wali majuzub ada Allah. Habib Salim itu lagi sidin hidup kan, bila di Kalamis itu ada pasar per minggu. Sidin ke pasar mau bakul, ngaranya orang jazab di kana itu loh deh. Nah mau bakul, duit, kayaknya dari orang duit lah. Ada orang Kalamis berniat aku jadi bila tatamu Abah Habib anak bari 100.000. Tahu nggak ya? Belum lagi sidin minta, atau belum lagi orang tuh pada hendak memberi, tapak sidin dulu. Woi, sidin, mana duit kok 100.000? Udah dulu sidin. Kasyafnya luar biasa biar. Cuman kada Allah dituruti kelakuan dohir sidin. Tapi nah kayak itu tuh ngarannya orang asyik sorangan. Beda asyiknya dengan kelasan Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau Habib Ali ini dohirnya menuruti apa keadaannya normal, batinnya pun terikat kuat dengan Nabi Muhammad. Lalu dohir batin keadaannya ini nyaman ditiru. Lalu sidin diberi pangkat apa? Wasil, musil.
Sidin sampai lawan Rasulullah, musil pulang kawa menyampaikan orang ke Rasulullah. Ini makomnya lain. Nang jazab tadi Sidin asyik sorangan. Cuma banyak juga orang nang jazab menyampaikan ke Rasulullah. Cuman ada sabarataan. Amun kayak kelasan Habib Ali itu dohirnya kan normal. Lalu Sidin dohir batin ini nyaman dilihat, nyaman ditiru, kayak itulah. Lalu mairit orang, Sidinnya sampai dan kawa menyampaikan orang lain. Inilah kelas-kelas para wali ya. Begitu pula yang terjadi kepada almarhum Abah Guru Sekumpul. Dohirnya normal, ilmunya nampak, amalnya kelihatan, sehingga beliau pun banyak mencetak murid-murid yang luar biasa. Jadi Abah Guru itu namanya Syekhul Masyayikh fi zamanih, guru daripada semua guru-guru pada zaman itu, guru daripada semua guru-guru di zaman itu. Wah, Masya Allah, luar biasa kealiman beliau, ilmu yang disampaikan Sidin banyak mencetak generasi-generasi yang kemudian menyambung dakwah beliau. Kan terhitung lagi saking banyaknya yang menyambung daripada dakwahnya Abah Guru. Daerah Banjar banyak, daerah Martapura banyak, daerah arah ke laut sana banyak, daerah Kepahuluan banyak yang menjadi penyambung lidah daripada Abah Guru. Untung benar kita di Kalimantan Selatan dianugerahi oleh Allah wali semacam beliau. Sudah pernah ulun sampaikan, ulun pernah mendengar, sami'tu min ahadi dzurriyyati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun pernah mendengar daripada salah satu anak cucu Datuk Kalampayan nang alim yang kemudian beliau insyaallah min ahli istiqomah. Beliau berucap, di Kalsel ini kata beliau ada 4 tihang, ada 4 pasak yang paling gonol ada di Kalimantan Selatan, Allah hadiahkan. 2 ada di Kabupaten Banjar, 2 ada di Kota Madia Banjarmasin. Syukur di kota Madia Banjarmasin disebut oleh beliau ada 2. Yang pertama yang mulia As-Sultan Suryansyah, yang kedua Al-Majdu Billah pada Tuan Sidin Sayyidil Imam Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim. 2 ini diletakkan Allah di Banjarmasin. Berbahagialah orang Banjarmasin, pian-pian bisa bertawassul kedua tempat ini. Ini 2 makom yang keadaannya sangat tinggi. Kedua makom ini luar biasa pangkatnya di hadapan Allah. Orangnya nih disebutkan 2 ini yang paling gonol, yang lain tuh ganal juga, cuman yang ini jartihang yang paling ganal. Kita sampai nawa apana mendengar apa kata beliau, karena beliau lebih tahu daripada kita. Syukur, artinya buhan piat ini untuk benar parak lan buhan Sidin. Apalagi di sini nah, kalau tiram nih parak benar, parak banget. Kada hendaklah orang parak mengambil berkat, jangan sampai nah kayak itu. Amun parak kada hendak mengambil berkat, kada ada beda wan Abu Jahal. Abu Jahal parak wan Nabi Muhammad, hari-hari paribahasa hendak tagipak bahu wan Nabi, tapi kada hihirat wan Nabi, malah memusuhi lawan Nabi. Jangan sampai kita demikian. Kita orang parak hendaknya berhimmat mengambil kayak itu nah, mengambil berkat. Jangan orang jauh aja mengambil berkat. Kita nanti parak kada tahu apa-apa. Nah, jangan kayak itu. Yang jauh menghajatkan cinta, yang dekat menghajatkan adab. Itu yang diperhatikan. Kalau kita parak nih kadang-kadang hati gak bisa menjaga, itu aja. Wah, aku tahu lawan kumpul supaya kawan tetamu, supaya kawan lawan Sidin parak, cinta kuatakan. Karena kita jauh posisinya. Tapi kalau kita parak, adab kita jaga bujur-bujur. Ya, Masya Allah, Banjarmasin banyak wali-wali. Di antaranya yang kita hauli termasuk hari ini Muallim Syukur. Memang beliau mastur, keadaan beliau mastur. Kada banyak orang yang mengenal beliau, tapi kealiman beliau dikenal oleh orang-orang alim yang luar biasa. Bayangkan orang alim di mana-mana kenal dengan kealiman beliau. Mastur aja, orangnya tertutup. Tapi non tertutup ini di mana-mana dikenal oleh orang alim yang lain. Masya Allah lah. Seseorang bisa dikatakan alim kalau diakui oleh orang alim yang lain. Nama aku yang alim nang bungu-bungu.
Wajah guru tuh alim aja. Siapa juran nama aku tunggal nongolnya nama aku wajar sini pak alimnya nongol nama aku. Tapi sudah orang alim nama ucap itu alim. Orang alim ucap sidin tuh alim, sidin tuh alim. Berarti bisa bujuran alim karena nang mengetahui orang alim cuma orang alim. Ya itulah. Ini masya Allah lah makanya muallim nih orangnya tawaduk benar, tertutup memang. Sebujurnya nyaman orang tertutup tuh biar. Orang bertutup tuh nyaman risikonya kan kenal. Beda dengan orang masyhur. Bila masyhur berat risikonya beda. Orang masyhur tuh nyaman, santai. Kayak guru Bangil bahari datang ke Jawa, bertutup sidin. Santai padahal alimnya apa kekurangan ilmu sidin. Santai sidin kan ada hendak terkenal ada aja sidin Kiai Hamid nama masyhur. Bapak jua aku udah timbul. Tapi kan ngarannya Intan, ngarannya Mutiara. Ngarannya Mutiara tajal dimanapun tetap larang, tetap ketahuan. Nang membuka ya Kiai Hamid juga akhirnya ketahuan. Cuman risikonya orang masyhur tuh kada berat, santai gitu nah santai. Risikonya kada terlalu berat. Beda dengan yang masyhur. Abah Haji almarhum pernah berucap, iwak haruan bila bejongol pikirkan orang. Ada nak mau juni, ada nak mengacari, ada yang paling parah di satrom. Dan kau bukuleng lagi dan juga di satrom itu. Pokoknya pasti kebalik dan jingger awak langsung. Kita lagi. Ya Allah itu memang risiko orang masyhur. Tapi mau kada mau mun Tuhan memasyhurkan risiko tanggung. Kada awak ada. Wajib menanggungnya. Memanglah hidup di dunia ini kada ada yang sunyi daripada masalah. Berataan ada bisi masalah, nang bungol bisi masalah, nang alim bisi masalah, nang sugih bisi masalah, nang miskin bisi masalah, nang bujang bisi masalah, nang babini bisi masalah, nang balu bisi masalah. Pokoknya ada dan hidup ada masalah. Berataan bermasalah. Ya itu. Tapi masalah yang diulahkan Allah Taala itu pandang ini nang wasilah mengangkat derajat seorang di hadapan sidin. Lihat almarhum Abuya Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Awal-awal Abuya mendirikan pondok Dalwa sekitar tahun 83-an kurang lebih. Ampun maaf kalau kesalah. Itu Abuya mendirikan pondok, tahu biar ujiannya. Abuya diberikan penyakit jantung. Beliau ada apa namanya riwayat jantung, kada bagus. Habis itu Abuya terlilit hutang di mana-mana. Awal-awal membangun pondok Abuya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Sampai anak-anak beliau berucap, Abuya kenapa pian macam ini? Perjuangan pian beratnya. Apa jawaban Abuya? Anak-anakku semuanya, dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia ini bukan tempat istirahat. Kamu nanti kalau mau istirahat di alam barzakh. Itu istirahat yang sesungguhnya. Di dunia ini tidak ada kata berleha-leha, tidak ada kata santai. Tugas kita ngebut. Kenapa Abuya rela hutang demi pondok? Abuya punya penyakit jantung, kata beliau. Baru bicara kepada anaknya, Abuya punya penyakit jantung. Abuya ingin ngebut agar pangkat Abuya tinggi di hadapan Allah. Itu yang dipikirkan beliau. Kayak apa caranya pangkat di hadapan Allah makin bertinggi. Kada peduli nanti alami sidin. Sidin tahu tang gali lubang. Gali lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang itu Allah juru irama. Ada nyaman orang gali lubang tutup lubang, biar menggali buat menutup di sini. Karena kegempangan, tak tutup sini ada pulang luang di sini. Berat perjuangan sidin. Berhutang itu berat badar ya. Tapi gara-gara ini pangkat sidin melejit naik di hadapan Allah. Naik. Berkat diuji macam itu. Tadi itu perjuangan sidin. Jadi nanti pikiran sidin kan memandang nang kakak itu tuh nanti alami, cuma nanti pandang supaya bernaik di hadapan Allah. Itu nanti itu. Tapi sidin tetap bersyariat, ngarannya banyak hutang kan wajib bayar. Bila berhutang wajib bayar, wajib. Nah kalau bayar arba kan hutang tuh. Dia berhutang lah, kena bayar arba jangan pun berhutangnya kan. Berhutang tuh bayar duit, kena mau bayar arba. Bayar arba namanya. Bila arba bayar dia jadi mau, namanya mau lebih begitu. Hati-hati biar mau hutangnya murah hati-hati. Kira dia
Hanya kata-katanya bisa mahlebiun itu. Jangan hendak model-model. Coba nyatakan bila kita hutang juga, niatakan bayar, pasti kau bayar. Ya Allah, ulun sebujurnya kan hendak hutang, tapi ini terpaksa berhutang. Niatakan ulun berhutang hendak bayar, pasti kau bayar. Tapi bila pilihan dari awal berhutang, niatkan hendak bayar, seumuran kan kau bayar. Makanya sampai Nabi mengatakan matlul ghani zulmun. Orang mampu, orang sugih, mucil, kadang bayar hutang, dolim, dosa. Duitnya ada, bayar kada mau. Niat hendak mampu mulilit orang saja, gawian. Itu bila niat mau mulilit orang, seorang kena dimulilit Allah Ta'ala juga. Jadi biar yang pina itu. Jadi nang berhutang berniat supaya bayar. Adapun nang mahutangi, wajib sabar. Bila jatuh tempo, tagih. Bila kada bayar, berikan tempo panadiratun ila maisarah. Berikan tempo sampai kepada waktu na ini nyaman bayar. Hitung-hitung pian sedekah, itu bersabar pian, bersabar benar. Ingat deh, Nabi waktu malam Isra Mi'raj kan berjalan ke surga. Nabi melihat tulisan terpampang di pintu surga, as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedekah 10 kali lipat, menghutangi orang 18 kali lipat. Banyak menghutangi kada pahalanya? Banyak menghutangi. Dengarkan wahai orang-orang kaya. Anda kan banyak memiliki uang, ayolah hutangi orang-orang yang mau berhutang. Jadi kabar gembira lah bagi ibu-ibu yang ketujuh mengereditakan baju. Ganda buai pahalanya 18 kali lipat. Gak ada kegembangan 18 kali lipat pahalanya napa? Sedekah 10 aja mau tayo orang 18. Mana duit tabuling, mana 18 pahalanya. Untung bener biar. Yuk hutangi belah. Hutangi banyak mau hutangi orang buai. Sisa tuh dihutangkan aja. Itu sepaket kerudung dan bajunya misalnya 5 juta, bayar 20.000 dapat sisa. Berapa tahun yang lunas hutangnya? La ilaha illallah. Tapi ngatakan buai, jadi bini itu jangan mahir berhutang terus. Mentang-mentang laki yang kada bisa mengurusin apa-apa, duit berdaan di tangan seorang berhutang saja dunia. Digadang-gadang juga laki lah paham bayari. Seorang nyaman, kita berhutang. Ini jadi laki, lebih pikir buai berhutang. Dengar katanya. Ini lah mahir membuat hutang menjadi dunia. Siapa? Ya dinto guru aja jalan lagi bila kawan. Ada sebujur-bujuran tapi cak hutang tuh binian pak. Kadang-kadang seminggu tuh ada 4 kali bayar kreditan. Ya, tapi binian kan, binian. Kadang-kadang laki binian kasihan laki dicari. Maka sudah aja udah boleh bercari kada bisa dihirani pulang. Kasihan laki mengunyur naik ke rumah sorangan, buka lawang sorangan, maulah teh kopi sorangan. Ini kemana? Tahun dah berhutang aja gitu. Oi binian dengarlah. Laki datang begawi itu disambut. Itu binian ini kada sanuhan menyambut laki bagacak pinggang no. Menyambut laki di muka lawang satoran. Itulah orang jadi bini yang baik. Jangan cerita Sugiarto nama ya. Tetap mengharapkan oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang kuharap engkau pulang tetap di dalam kesetiaan. Itu loh yang diharap. Jangan lagi datang tuh langsung baru setoran. Aku kada berharap oleh-oleh emas permata dan juga uang. Aku kada berharap. Yang penting pian datang selamat ke dan dua bini anom. Tetap di dalam kesetiaan. Amunnya begandeng bawa bini anom kan boleh urusan. Nah kayak itu orang jadi bini. Jadi laki itu disambut, dimasukkan ke rumahan kayak itu. Alhamdulillah pian datang sudah. Masuk abahnya masuk pian. Anak minum apa pian? Kayak itu. Kan kita ada tihah, kupia, susu isah.
La ilaha illallah. Pilihan kayak itu latihan lah. Laki datang begawi kayak itu lah. Kada ya. Ada maksud orang lain susah isah tadi lah ya. Menyambutnya tuh kayak itulah. Nah laki datang begawi masuk abahnya direleksakan laki dulu awaknya ya ditawarin minum kayak itu lah dia. Nih dua kaul yang berbeda ujar biliannya jelakiannya kada. Nah ini perlu penelitian lebih lanjut ini pengalaman deh kasihan lelaki yang mengunyor naik kada dihirami bini. Bu tugas pian tuh bu melayani laki. Bila sudah laki ucap qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahrin madhkuri halan. Itu bila laki sudah berucap berarti tugas pian harus menyenangkan laki. Itu tugas pian kita melayani laki. Kunci surga pian ada di laki. Itu kuitan pian habis tugas dan mendidik pian tuh laki buat tanggung jawabnya. Makanya pian wajib melayani laki itu sedemikian rupa semampunya pian. Kayak apa caranya supaya laki itu nyaman? Pian menyamani laki, laki menyamani pian. Pokoknya rumusnya rumah tangga tuh laki butuh pian, pian butuh laki. Hari berapa? Ini otaknya beda error guys. Jurang butuh tuh bahasa Indonesia. Butuh bahasa Indonesia artinya perlu. Aduh, kalau tiram. Bahasa Banjar lawan bahasa Indonesia belain. Jangan disamakan. Kalau yang butuh tadi itu artinya perlu. Itu pun bahasa kita angin tuh ya. Yang pada nasi utuh lumur. Hanya bahasa Indonesia tuh belain bahasa Banjar. Nah kayak lanjut. Amun lanjut tuh bahasa Indonesia artinya terus. Tapi bahasa Banjar lanjut apa? Loloy, lirut. Itu lanjut ngarannya. Iya benar. Sama bersatu padu tuh. Bersatu padu bahasa Indonesia bagus. Tapi mau bahasa Banjar bersatu padu, bersampuk padu. Bersampuk padu. Kan lain buat jadi pahamilah bahasa itu dipahami. Jangan pindah nang di mobil ya. Cukup orang wadah kami nang tulak ke Jakarta pindah nang Gegalauan sini. Dudukan di Monas datang orang berjualan. Pak Bu rujak jurang jauh. Pak Bu rujak jauh pulang sini. Pak Bu rujak stop di sini. Aku datang ke sini karena hendak berkelahi. Maaf Pak, juara Jakarta. Siapa yang ngajak Bapak berkelahi? Itu presiden rujak nama berkelahi. Kan rujak bahasa Banjar kok ini nama rujak. Rujak. Ada, enggak Pak, enggak maksud saya rujak itu ini loh Pak barangnya. Wah, presiden itu pancok. Kan kayak apa? Iya pancok ya rujak mah itu lagi bisa. Makanya belajar orang Indonesia yang baik harus belajar berbahasa Indonesia dengan baik. Nah itu pesannya Bian. Nah, itu Bu, dengar lah kali ngaran ya. Pangarannya jangan lawan laki itu kada hihiran. Dia harus menyamani laki gitu. Laki menyamani bini menyamani laki. Nah kayak itu sama dalam hal nang itu toh. Dalam hal berjukungan toh. Itu lalakiannya dengari lalakian dengari. Kada boleh pian menyarah sebelum bini pian menyarah. Begitu bener. Ada begitu. Ini jadi lalakian parai lalu. Bebayanya pujak ampe. Apa kayak itu? Udah kayak itu jadi lelaki. Sampai bini batakun sudah leh. Jangan kayak itu. Jadi lelaki harus kuat. Kau yang mulai, kau yang
harus paham tuh biar nang itu tuh. Jadi bibi nih pulang neh, dengar ginian. Jadi bibi nih, kalian harus paham juga. Jangan juga membetang. Nanti membetang ngerti lah. Berdiam kayak itu siap gerak ya. Cobalah jadi bibinian tuh adakan perlawanan. Nah kayak itu. Supaya artinya sama-sama kayak itu. Nah gitu. Jurang bujur-bujur menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu bahasa Arab. Ada kawan juga tak dengar Nabi kamu bujur. Abut. Ya harap maklum lah otak manusianya memang kayak itu. Inya datangnya di situ juga. Lalu bila urusan kayak itu lu laju, nyamber. Dah, jauh layaunya nih. Nih jauh benar layaunya. Tak 12 dari jihan lagi. Harus lapar. Ada, usah bikin aja. Bakurina kalau minum kena. Kalau minum maleh. Dah, kembali pembahasan. Jadi ada wali-wali nangkawa asyik sorangan lawan Nabi Muhammad, ada juga wali-wali tadi nangkawa mairit banyak, nama macam Abah Guru Serumpul, nama macam almarhum Muallim Syukur nih kawasidin mairit orang, cuma kelasnya beliau mastur lebih banyak bertutup diri. Jadi ulun tadi orang bertutup diri kada tapi berat risikonya, itu nah beda dengan yang masyhur. Si masyhur wajib berterima kasih dengan si mastur, karena berkat si mastur ada si masyhur ini selamat ya. Kalau nang mastur kada ada menyetel dari belakang layar, nang masyhur ini bisa celaka. Untung ada nang mastur tuh, untung benar ada. Nah hadirin sekalian, tak kala kita menghadiri haul para wali seperti ini, yang kita harapkan adalah madad, pertolongan ataupun nadhrah daripada mereka. Ini yang kita harap benar. Jangan sampai kita hadir haul para wali, si wali tadi bakuling muhasidin kadang nak melihat kita. Ibarat bahasa tuh kita datang menghadap sidin berputar. Nah, kadang nak melihat. Artinya ditolak oleh beliau. Jangan sampai itu terjadi. Kita pasang di dalam hati kita, aku hadir haul mengharapkan pandangan daripada sahibul haul. Bisa jadi pandangan itu menjadi penyebab kita berkumpul lawan sidin dan Nabi Muhammad di dalam surga. Pandangan orang wali balain lawan pandangan orang lali. Nang kada wali maksudnya. Orang wali itu kalau memandang bisa mentarbiyah seseorang. Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segaf sahib Gresik. Habib Abu Bakar Gresik itu sidin waktu keluar daripada khalwat 15 tahun, habis para wali kumpulan berataan. Habib Ali Solo, Habib Ali Kuitang, Habib Hussein Bungor, Habib Ali Bungor, Habib Hussein Jombang, Habib Ali Bogor. Habis pembesar-pembesar para wali datangan ke Gresik menyambut keluarnya Habib Abu Bakar Gresik dari kamar khalwat. Tahu apa yang terjadi? Ketika orang melihat matanya Sayyidil Habib Abu Bakar Gresik, orang yang ahli maksiat langsung tobat. Melihat matanya, belum sidin berpandir, cuma melihat matanya bisa maulah orang lain tobat. Ada kita bang beliuran berceramah saikong dari nama tobatnya. Inilah makom kita bukan wali, kita sama pada lale. Nang berceramah ini lale, lale. Kada tahu mentransfer energi kekuatan iman tuh ke tubuh orang lain kerawat. Karena kita pun kada mampu. Nanti ada seorang wali kalau kada khilaf Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami masuk ke kompleks Sambialau. Tahu ya? Sambialau tahu ya? WTS wanita tunasusila, PSK pekerja seks komersial, lahong. Pesawat dipadahi nang penjabarannya Pak Ambihan tuh arti juga kepala bener. Masuk ke komplek
kau komplek pelacuran masuk sidin. Amunnya orang awam melihat napa aja orang alim maka masuk ke situ. Padahal sidin masuk ke situ napa? Babaya sidin membuat ratusan para pelacur bertobat. Ini energi positif iman beliau langsung kontak kepada hubungan pelacur. Coba kita masuk ke kompleks itu. Apa yang terjadi biar? Kira-kira bisa hanyut barang. Karena iman kita lemah, iman kita tidak kuat. Ya Allah, mudahan Tuhan menguatkan iman kita. Itu bang dah. Itu tuh orang wali itu luar biasa, energi transfernya tuh kuat benar. Kan Habib Abu Bakar tadi orang ahli maksiat melihat sidin langsung bertobat. Bayangkan Imam Haddad, Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibul ratib. Kayak apa sidin mentarbiyah orang? Bila mau makan di rumah sidin, naik bubungulan ke rumah sidin, boleh jadi orang alim. Naik ahli maksiat turun pada rumah sidin jadi ahli taat. Mentarbiyah orang pakai makanan. Berkah benar makanan sidin itu. Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibul ratib, ratibul Haddad tuh. Sidin mentarbiyah orang pakai makanan. Itulah kelas-kelasnya para wali. Berbeda lawan kita ini. Kita ini kan ada paparakannya lah bubuhan sidin. Jauh pian. Ilmu jauh, amal jauh, keistiqomahan jauh. Apa yang hendak kita banggakan? Apa yang hendak kita himongakan? Ada diri kita hina. Ada apa-apa. Makanya bila bahwa orang wali itu yang sebujurnya kalau ditunjuk jadi penceramah supan bang. Sebujurnya supan. Cuma ngarangnya dipinta oleh keluarga sidin aja bagaimana niat ngabulakan hajat keluarga sidin. Mudahan sidin nama hauli mau memandang seorang. Walaupun seorang penuh dosa itu benar ya lagi. Mun bapandir sebujur-bujur hendak bapandir di hadapan situ kada tapandir dia. Kenapa? Orang yang paham dengan adab apa bapandir nang itu. Ngaleh seorang aja nang kayak apa nang di dalam sini luar biasa. Orangnya nang di hauli ini luar biasa. Kita bapandir di wadah sidin asa kada patut ya. Makanya jar Habib Lutfi bin Yahya, saya kata beliau, kalau datang ke hall para ulama, kalau datang ke hall para habaib, datang ke hall wali 9, datang ke hall wali-wali yang lain, cuma satu dalam hati saya malu kepada mereka. Jar Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa maka malu? Satu diantaranya alasan beliau, yang meninggal dunia bisa menyatukan manusia. Kenapa aku nang hidup kada kau menyatukan manusia? Aku supan ya Habib Lutfi. Makanya nangis beliau langsung supan di hadapan si wali tadi. Bayangkan pian kalau pian ke Ampel kan? Sya'ban ini biasanya haulan di Ampel. Bila haulan tuh lihat macam-macam manusia berkumpulan di situ. Kaulah bersatu gara-gara ada Sunan Ampel. Latar belakang manapun duduk bersama-sama. Ziarah orang kan ada bakal ziarahan kok. Seekong baca salamullah ya sada sebelah sana la ilaha illallah sebelah sana subhanallah bihamdi subhanallahil azim sini qul huwallahu ahad Allahus samad. Lain-lain bacaan ramai ya orang ada nama kalahinya. Artinya apa? Nang di dalam kubur ini lah bisa menyatukan orang hidup. Ini hebatnya. Dan di mana-mana kita lihat di makom-makom kita ziarah ke Basiri, kita ziarah ke Kuwait, kita ziarah ke Kalampayan, kita ziarah ke Sekumpul. Ini pasak-pasak Al-Sel dan Danau tadi. Kita ziarah ke makom wali-wali siapa? Ziarah ke tempat muallim, ziarah ke tempat Abah Haji, ziarah ke tempat Surgi Mufti. Beda-beda bacaan orang, tapi tetap orang ramai aja. Ada nama cakotnya. Loh, opang nang rahat berjikir la ilaha illallah. Ngangkurullah, bernai Allah. Salahkan aku baca la ilaha illallah dan kau pulang. Ada orang kayak itu. Masing-masing mengayu artinya nang pengaruh nang di dalam ini nang bisa menyatukan orang. Kenapa lah kita nang hidup maka berpecah belah. Aneh juga cukup nang pecah belah tuh gayung ini. Cukup itu. Kita jangan lagi berpecah belah kayak itu. Jadi paham-paham aja biarlah. Paham-paham. Jadi kita sopan benar orang wali ini. Cuma harapan kita apa? Hadir di hallnya orang wali. Hari ini kita maholi abah guru sekumpul, maholi mu'alim syukur. Mudah-mudahan sidin-sidin memandang lawan kita barakah. Mudah-mudahan sidin-sidin menjadi wasilah kita selamat dunia sampai akhirat. Inilah yang ulun sampaikan, minta Allah minta halal. Mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat,
diwaskan Allah rezeki yang halal karena lapang mencarinya, kabul segala hajat, selamat bertahan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah Ta'ala menjadikan haul pada hari ini membawa keberkahan bagi kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف